dalam bentuk apa saya nggak ngerti, karena kebetulan kan kuasanya si Padel itu kan si Rasman juga. Nah, datang ke tempat Rasman, apa yang dibicarakan saya juga belum tahu ya isi daripada pembicaraannya. Tapi intinya, kalau saya perhatikan itu minta perlindungan gitu loh. Nah, menurut hemat saya itu suatu langkah bijak dari Rasman Nasution langsung membawa itu ke Polres. Gunanya apa adalah itu tempat netral dan tempat untuk perlindungan yang paling aman. Nah, setelah diserahkan ke Polres, silakan aja Polres untuk menindaklanjuti kira-kira mau jadi apa dan bagaimana. Itu kira-kira menurut hemat saya. Jadi saya harus positive thinking. Kecuali kalau Rasman ini membawa atau diumpetin di mana itu baru namanya penculikan atau penyanderaan atau menyembunyikan. Tapi kalau dibawa ke Polres, ya berarti kan terbuka dong untuk umum untuk mengetahui kemana diarahkan daripada si Loli tersebut. Ya. Sebagai ibunya sini si NM ini ya wajar-wajar juga dia merasa khawatir dikejar bagaimana pokok permasalahannya. Dia mengejarlah pada yang bersangkutan sampai ke lokasi Polres itu. Nah, saya ngambil dari dua sisi ya. Nah, jadi nanti setelah sampai di kepolisian akan dijelaskan kenapa sampai terjadi dibawa ke Polres, terus dijelaskan juga kepada yang bersangkutan bahwa dia merasa khawatir keberadaan anaknya hilang dari tempatnya gitu. Wajar-wajar saja NM mengatakan bahwa anak saya diculik, tapi setelah diketahui bahwa berada di Polres. Tapi Rasman juga betul bahwa dia membawa itu ke tempat yang netral, tempat yang untuk butuh perlindungan supaya jangan dikatakan bahwa Rasman ini nyandera. Nah, jadi jangan terlalu cepat juga mengambil keputusan itu, tentu diteliti dulu. Nah, itu kira-kira setelah sampai di Polres, diserahkan ke pihak Polres, ya Polres yang menentukan, dan Polres lah yang menjawab atau menjelaskan kepada kedua belah pihak ini bahwa tujuan Rasman adalah melakukan tindakan ini untuk mengamankan. Jadi kalau menurut hemat saya itu dikatakan penculikan ataupun penyembunyian atau penyanderaan itu ya kayaknya absurd lah ya. Tipis kemungkinan, jangan terlalu cepat kita menjustis orang. Makanya kita lihat jalur ceritanya. Sekarang kan muara terakhir kan di Polres nih. Iya. Dibawa langsung ke sana kan. Ya kalau dibawa dari sana indikasi penculikannya di mana? Nah, mungkin pada saat ibunya Loli melihat kok kemana larinya, kok hilang dari lokasi, ya wajar-wajar saya juga dia khawatir kan. Manusiawi juga, informasi dari siapa diketahui bahwa anaknya ada di Polres, mungkin dari pihak kepolisian kali nelfon bahwa anak muda di sini, kan gitu. Jadi kemungkinan di sini adalah miscommunication tentang posisi kasus ini, posisi daripada Loli. Nah, kenapa sampai dia tuh lari dari safe house itu, ya itu yang tahu kan Loli. Nanti biar Loli yang menjelaskan kepada penyidik bagaimana sih dudukan ceritanya sampai terjadi peristiwa ini. Kira-kira gitu ya. Iya betul. Artinya Pak Irjen dalam hal ini apa yang dilakukan Rasman itu bijaksana atau seperti itu? Ya kalau untuk menurut hemat saya, ini perjalanan loh ya. Saya kan nggak tahu substansinya apa. Saya juga nggak mau menjelaskan itu, biar penyidik nanti yang menjelaskan. Tapi posisi daripada Rasman didatangi Loli kemudian mengantarkan ke Polres, yang salah mana? Berarti langkahnya benar dong. Kecuali kalau diserahkan diumpetin di mana baru dikatakan itu nyandera atau dikatakan bahwa itu ngumpetin, penculikan. Maka serahkan ke Polres kok. Berarti aparat penegak hukum yang resmi untuk segera ditangani. Nah, bagaimana nanti Pak Polres untuk menghubungi keluarga daripada Loli, menyampaikan bahwa anaknya ada berada di tempat ini. Ya saya nggak ngerti situasi di lapangan itu di Polres itu bagaimana peristiwanya sampai terjadinya keributan. Saya juga nggak paham ya. Saya hanya bercerita tentang alur daripada bagaimana Rasman membawa ke Polres. Menurut hemat saya, ya tindakan yang bijak ya. Bijak untuk menggunakan kesempatan itu, bahwa saya tidak pernah mengintervensi Loli datang, ya saya bawa ke Polres, selesai. Ya biar aja Polres nanti yang menindaklanjuti, kira-kira gitu ya. Terus Agus nggak terima mengenai itu. Ini media ini nanya Agus lagi, bosen lihat muka Agus ini. Kasih berkali-kali udah katakan bahwa dengan langkah, tingkah dan perbuatan Agus sebenarnya saya tuh udah males nyebut itu, semuanya males ya. Karena ya pada awalnya ya memang jujur harus saya berbicara
bahwa memang Agus bikin masalah terus kan gitu ya. Dari awal saya kan konsisten ya. Saya tidak pernah berubah dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya sampaikan sesuai dengan etika prosedur. Cuma memang perubahan dari Agus ke yayasan ini dengan melalui etika prosedur berlalu kok. Terlepas dikatakan penyanderanya ada nggak? Menurut saya nggak ada. Penekanan pemerasannya ada nggak ada? Karena memang sesuai dengan etikanya ya beralih kan ke yayasan. Ada tanda tangan kok. Nggak salah juga, yayasan nggak salah. Cuma kan saya jelaskan semua pokok permasalahan harus kita melalui etika prosedur hukum kan di situ. Jadi saya nggak peduli ya. Terima kasih untuk netizen yang mengerti tentang hukum ya. Jangan kita itu jadi negara barbar. Asal nerima main hujat aja tapi nggak ngerti etika prosedur. Bayangkan kalau dikembalikan kalau saudara atau keluarga Anda mengalami seperti itu. Apakah maukah Anda itu barbar seperti itu caranya? Diperlakukan orang lain kan nggak mau juga. Nah, jadi kembalikan ke diri kita. Maka saya katakan tadi, apa yang dilakukan oleh donasi saya sah-sah saja sepanjang itu melalui etika prosedur. Nah nyatanya sekarang sedang ada gugatan sedang berjalan, daftarkan dong. Nah gugatan berjalan, tapi uang sudah berubah. Terus saya mau diputuskan apa? Lucu kan? Lucu. Nah, kenapa tiba-tiba ini beralih? Sedangkan gugatan sedang berjalan, bahkan ditunda kalau nggak salah nih. Berarti ada antar pihak dong. Nah, berarti mengetahui, memahami bahwa peristiwa itu memang sudah masuk ke ranah hukum, biar diputuskan oleh hukum. Nah di luar daripada itu, ya saya tetap konsisten kekeh mengatakan itu adalah penggelapan. Nggak bisa menggelapkan donasi itu nggak boleh. Tidak sesuai dengan etika prosedur, ada kriterianya. Jadi nggak ada ya, saya jelaskan juga kepada rekan-rekan semua ya, bahwa pengembalian uang mau dibalikkan mau apa kayak tidak akan menggugurkan peristiwa pidana. Peristiwa pidana penggelapan namanya pidana. Oh, karena ini terjadi rupanya diputuskan beda, udah saya kembalikan uangnya, silakan saja. Tapi peristiwa pidana itu tidak akan gugur. Contoh seperti tindak pidana korupsi, ya terjadi tindak pidana korupsi setelah diketahui diselidiki ternyata benar, disitakan semuanya kan, sita hartanya, pengembalian uang negara semua disita, terus dia bebas, kan enggak, pidananya tetap jalan, disanksi 15 tahun, 18 tahun, padahal udah disita barangnya semua, udah dimiskinkan tuh deh, kira-kira gitu. Jadi ayolah kita berpikir lurus ya. Jadi jangan lagi kita berpikir yang bagaimana gitu loh. Ini yang saya maksud pada rekan-rekan media juga diluruskan masalahnya gitu ya. Kalau dikatakan apakah menurut Bapak itu berpihak kepada Aksenung, saya nggak setuju, dari dulu nggak setuju. Karena perjalanannya sudah dia lakukan tindakan-tindakan yang betul-betul sangat menjengkelkan lah bagi, jangankan media ataupun netizen, saya aja jengkel kok. Saya juga muak juga lihat itu. Tapi juga jangan lakukan tindakan-tindakan barbar, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Kita negara hukum, ya, bukan negara kekuasaan. Itu yang harus perlu dipahami. Makanya saya luruskan masalah ini. Nah sekarang kita lihat aja gugatan dari para donatur. Sekarang kita lihat hakim. Dikatakan kan donatur kan udah mengapa donatur yang mana? Donatur kan banyak. Donatur 8 ribuan loh. Apakah 5 orang bisa mewakili donatur? Nggak bisa. Harus ada pernyataan tanda tangan basah. Nah, dikatakan sudah ada 500-an para donatur sudah setuju. Oke, nanti silakan dibuktikan saja. Itu kan katanya. Nanti biar pengadilan yang bukti. Ilmu hukum itu tidak ada ilmu katanya, ilmu pembuktian. Nah silakan saja. Nanti mudah-mudahan nanti ya semuanya bermuara dengan baik dan hasil keputusan juga tidak merugikan siapapun. Ya, ayo kita cermati, kita hormati hukum kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Jadi masalah Agus gak usah tanya-tanya lagi, udah capek saya tuh ya. Agus lagi, capek. Muka Agus aja udah capek saya lihatnya tuh. Masih banyak kasus yang lain lah. Ya, kira-kira gitu ya. Harapan Irjen sendiri gimana nih? Ini kan kasus udah lumayan lama banget ya, dan menyita waktu seperti apa nih? Saya berharap memang harus segera diselesaikan ya.
saya juga capek juga, saya bilang masih banyak case-case yang lain yang harus dilakukan, yang harus dicermati oleh kita semua dengan menguras tenaga yang seperti ini tapi begini berlarut-larut. Saya berharap semua berjalan dengan baik lah. Apapun keputusan daripada pengadilan, ayo sama-sama kita hormati. Saya katakan sekali lagi, saya tidak mau menabrak akidah hukum yang ada di Indonesia. Karena kita adalah negara hukum, ikutilah ya. Jangan kata mau, kata aku, kena fanatik dan sebagainya. Udah salah pun main hantem aja. Udah salah pun ngomong nyocros aja. Pokoknya begini, saya sudah nggak suka sama Agus. Ngapain dikasih sama Agus? Iya, tapi ada aturan hukum gitu loh. Ternyata pelin-pelan pun apa yang pelin-pelan dari Hong Kong. Nggak ada yang pelin-pelan di sini. Tetap kekeh pada keputusan. Tapi hormati hukum. Selalu dikatakan hormati hukum. Tuh. Sama, Anda jengkel, saya juga jengkel. Tapi tentunya bukan gara-gara rasa kejengkelan kita luapkan dengan nggak peduli, nanti aja hukum belakangan. Nanti kalau saudaramu terjadi kayak gitu, hukum belakangan aja. Pokoknya bunuh aja dulu gitu. Kan nggak lucu juga kan? Nanti aja hukum belakangan. Nggak bisa, negara hukum kok kita ini. Gitu ya, itu analoginya saja seperti itu. Enak-enak aja dah. Yang penting bagi saya bagaimana selesai. Kalau seandainya nanti keputusan, umpamanya keputusan sudah berjalan seperti ini, ya donasi ternyata sudah berjalan, keputusannya berpihak kepada menyerahkan pada donasi umpamanya ini, saya juga belum tahu. Ya kita syukuri, kita hormati aja, kan gitu. Ternyata ya bermanfaat pada orang lain ya silahkan. Nah, cuma ya itu tadi, ya hormati semuanya gitu loh. Kenapa Novi gak ikut campur? Ya sudah dikeluarkan, kan gitu. Cuma dalam perjalanan yang saya lihat ada kekisruan lagi antara Novi dengan Gary. Kan gitu. Karena tidak ada persesuaian kan gitu. Persesuaian yang mana itu yang perlu digali ya. Kalau saya monitor tentang masalah pengambilan uang tanpa sepengetahuan daripada si Novi itu sendiri. Bagaimanapun pada saat pengumpulan itu Novi adalah ketua yayasan. Gary jangan suka-sukamu melakukan tindakan itu. Saya juga bingung, Gary kok bisa berubah total seperti itu, ada apa gitu loh. Padahal dulu ikut manut di belakangnya Novi, terus sekarang kok kenapa terjadi seperti model kayak gitu. Kalau di ilmu perang itu namanya pengkhianatan namanya tuh. Ya. Apapun kekurangan daripada Novi harusnya diluruskan, nggak langsung berbalik bertolak belakang. Ini namanya apa ya, air susu dibalas air tuba gitu loh. Hanya untuk kepentingan supaya saya bilang hebat, tampil aja hebat dengan gayanya. Saya kan tahu siapa Gary, udah sering berhadapan dengan saya, kok sekarang kok gayanya kok seperti kayak gaya gimana gitu loh kan. Saya ngelihatnya aja miris, tapi ini orang tuh. Akhirnya saya bisa menilai kelasmu apa. Nah, supaya dibilang kau hebat. Padahal saya tahu kau siapa dulunya. Saya tahu kau bagaimana kau mendampingi Novi terus. Nah sekarang kau coba berlawanan dengan Novi. Ada catnya semua di sini. Ya. Nah, dia tidak mengindahkan Novi dan bahkan ada lagi kata-kata yang mengatakan bahwa Novi tidak pernah berbicara kayak gitu soal dan itu sendiri. Tapi dia bagaimana kok bisa terjadi kok. Si Novi menyampaikan itu ketidaksetujuannya dengan bentuk verbal. Gitu kira-kira ya. Iya. Ada lagi Eki tambahan? Tambahan maaf banget. Izin tanggapannya soal pernyataannya FA soal kepergian L itu setelah nonton podcastnya setelah Densu. Saya nggak perlu nanggap itulah. Ya kita akan menalar sendiri aja lah ya. Saya juga nggak mau hal-hal yang pribadi ya. Saya masuk nimbrung di dalamnya. Saya bukan kompor meleduk ya. Saya bukan kompor meleduk. Terus situasi yang harusnya kita ademkan, saya masuk lagi ke dalam menyampaikan hal-hal yang akibatnya bias untuk memberikan komentar-komentar dari yang lain. Saya nggak mau ya. Saya berusaha mengademkan, ya mereka lah yang tahu. Itu kan urusan pribadi ya. Apapun dikatakan Adinda saya Farhat itu ya dia lah yang tahu. Sudah sesuai dengan etika prosedur enggak? Sudah sesuai dengan fakta lapangan enggak? Dia lah yang tahu kan itu. Kenapa kok matinya ini kok gara-gara itu? Nah, ya silakan ya nalar sendiri. Apa mungkin gara-gara mati gara-gara dengar masalah si Agus? Atau gara-gara dialihkan? Begitu pentingyakah peristiwa itu bagi si Alvin? Kebetulan Alvin kan sudah memang menderita sakit kan gitu. Dan pulang dia dari Cina juga memang gagal
cangkok ginjal, berarti kan semakin menurun dong. Nah, jadi saya nggak bisa berandai-andai akibat daripada peristiwa pengalian tuh si Alvin meninggal dunia. Nah, betapa pentingkah pengalian tuh bagi kesehatannya Alvin? Silakan netizen, media menilai itu. Jadi intinya saya tidak mau masuk untuk memberikan kompor meleduk, memanaskan situasi, saya nggak mau. Silakan netizen nilai, saya akan netral saja ya. Karena saya juga menghormati ya istilah status kita sebagai sesama lawyers, sama penegak hukum. Jangan saling menggigit, nggak boleh. Jangan saling menjatuhkan, nggak boleh. Tapi meluruskan iya. Itu kira-kira ya. Oke. Tapi